Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1, Rifdatul Fazia, Evi Setia Maharani, Muhammad Rawahyono. Kami akan membahas tentang fikih hisab dan ruqyah. Pemikiran hisab dan ruqyah menurut 4 mazhab. Yuk, Besti, ikuti video dari kami. Next. Pertama yaitu pemikiran mazhab Hanafi terkait waktu sholat. Pertama, waktu sholat subuh. Sholat subuh dimulai ketika terbitnya fajar yang kedua, yakni fajar shadiq. Menurut Imam Hanafi, melakukan sholat subuh ketika fajar shadiq telah terbit adalah lebih utama. Waktu yang kedua yaitu waktu sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai ketika telah tergelincirnya matahari. Untuk mengetahui tergelincirnya matahari dengan memakai tongkat, ketika bayangan tersebut memendek, itu matahari telah meninggi, dan ketika bayangan mulai terlihat, itu disebut waktu tergelincirnya matahari atau zawal. Waktu yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar dimulai ketika matahari bayangan benda telah sama dengan panjang bendanya, atau ketika waktu sholat zuhur telah selesai. Yang selanjutnya waktu sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai ketika waktu matahari terbenam hingga sebelum terbenamnya syafaq. Syafaq yaitu cahaya putih yang terlihat setelah cahaya merah. Yang terakhir waktu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai ketika syafaq telah terbenam hingga terbitnya fajar shadiq. Pemikiran selanjutnya terkait arah kiblat menurut mazhab Hanafi. Bagi seseorang yang mampu melihat arah kiblat, maka yang mampu melihat fisik Ka'bah itu, maka arah kiblatnya menghadap Ka'bah itu sendiri. Dengan ketentuannya, ketika arahnya itu melenceng dari Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Dan untuk yang tidak bisa melihat langsung fisik Ka'bah, maka dia dengan menghadap arah yang mengarahkan ke kiblat, yaitu ke dinding-dinding mihrab atau tempatnya sholat yang menunjukkan kepada arah kiblat. Yang selanjutnya penentuan bulan hijriyah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ketika suatu wilayah telah melihat hilal atau melakukan ru'yat, maka wilayah-wilayah sekitarnya atau negeri-negeri yang terdekat telah memasuki pergantian bulan. Mazhab ini tidak menghendaki adanya perbedaan ruqyat. Pemikiran hisab ruqyat mazhab Maliki. Waktu sholat subuh. Awal waktunya adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Akhir waktu matahari terbit, hal ini telah menjadi kesepakatan. Sholat zuhur. Awal waktu dalam kitab Al-Kafi fi Fikih Ahli Al-Madinah sebagai berikut: ketika matahari telah tergelincir dari tengah-tengah langit, tergelincirnya matahari ditandai dengan kembali memanjangnya bayangan suatu benda setelah berhenti memendek ketika tengah hari. Sholat asar. Awal waktu adalah ketika panjang bayangan benda sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada pemisah antara waktu akhir zuhur dan awal waktu asar sebagaimana kutipan berikut. Tidak ada jeda atau pemisah antara akhir waktu zuhur dan awal waktu asar. Sholat maghrib. Awal waktu ketika terbenamnya seluruh piringan matahari. Waktu maghrib terbatas dikira-kirakan dengan mengerjakan sholat 3 rakaat setelah terpenuhi semua syarat-syaratnya. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak terdapat waktu ikhtiar di dalam waktu maghrib, sehingga terus dikerjakan pada awal waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Sholat isya. Awal waktu berlangsung ketika syafaq merah terbenam sampai sepertiga malam yang pertama. Imam Malik mendefinisikan syafaq sebagai berikut. Imam Malik berkata, yang dimaksud syafaq adalah syafaq merah yang nampak ketika maghrib. Ketika cahaya merah itu hilang, maka sholat isya telah wajib dilaksanakan dan telah keluar dari waktu sholat maghrib. Arah kiblat.
orang yang dapat melihat bangunan Ka'bah yang menjadi kiblat adalah bangunan Ka'bah. Mayoritas ulama bermazhab Maliki berpendapat orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka dalam sholatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah, bukan bangunannya. Dasarnya adalah yang pertama, bahwa menghadap ke arah Ka'bah adalah taklif yang dapat dilaksanakan. Kedua, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang termaktub dalam Al-Quran. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kalian berada, atau yakni di belahan bumi timur dan barat. Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ketiga, para ulama berargumentasi dengan sahnya shaf yang memanjang dalam salat berjamaah, yang dapat dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari panjang bangunan Ka'bah. Penentuan awal bulan Hijriah. Ru'yat menurut Imam Maliki dalam kitab Hasyisyah Ad-Dasuki ala Syahril Kabir juga menjelaskan jika ru'yat di suatu negeri berlaku untuk seluruh umat muslim di negeri-negeri yang lain, baik negeri tersebut jauh dari negeri yang melakukan ru'yat maupun negeri yang dekat dengan negeri yang melakukan ru'yat. Yang terakhir, pemikiran hisab ru'yat mazhab Hambali. Arah kiblat. Dalam kitab Al-Muhni, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wafat 620 Hijriah menyatakan jika seorang sholat dengan melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah atau Ain al-Ka'bah. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang sangat yakin, yakni orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah. Kedua, orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Mekah namun bukan penduduk kota Makkah dan ia tidak dapat melihat Ka'bah. Ketiga, orang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat atau mampu berijtihad. Keempat, orang yang wajib taklid, ia adalah orang yang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Para ulama mazhab Hambali sepakat atas kewajibannya menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, tidak menghadap ke bangunannya. Penentuan awal bulan Hijriah. Ru'yat berdasarkan mazhab Imam Hambali, apabila hilal telah terlihat di suatu wilayah, baik wilayah yang jauh ataupun wilayah yang dekat dari wilayah nampaknya hilal, mazhab Imam Hambali sepakat seperti pendapat Imam Hanafi, yakni tidak adanya perbedaan ru'yat di suatu tempat atau wilayah. Apabila suatu wilayah telah melakukan ru'yatul hilal, maka wilayah yang lainnya, baik dengan jarak yang dekat ataupun jauh, wajib mengikutinya. Sekian, terima kasih. Ya, saya Evi Septia Maharani yang selanjutnya akan menjelaskan waktu sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama adalah waktu sholat zuhur. Dalam kitab fikih As-Sunnah dijelaskan bahwa waktu zuhur adalah sejak awal asyams atau saat tergelincir matahari, dan dijelaskan dalam kitab Nihayat Az-Zain bahwa waktu zawal asyams adalah mulai dari condongnya matahari ke arah barat saat waktu tengah hari. Awal waktu zuhur ini telah disepakati oleh para ulama mazhab menurut Ibnu Rusyid dalam kitab Bidayat Al-Mujtahid. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zawal atau tergelincir adalah zawal yang tampak secara zahir, bukan hakikatnya zawal. Hal ini dikarenakan zawal yang hakiki sesungguhnya terjadi sebelum tampak secara zahir. Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Jika sebuah tongkat panjangnya 30 cm, maka panjang bayangannya juga sama, yaitu 30 cm. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa bila seseorang sholat di akhir waktu zuhur dan ketika di tengah-tengah sholat masuk sholat asyar, maka sholat zuhurnya tetap sah. Demikian termaktub dalam fikih 4 mazhab. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu asyar.
Para ulama mazhab Syafi'i bersepakat bahwa awal waktu asyar adalah ketika akhir waktu duhur. Bila digambarkan adalah jika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa waktu asyar dimulai tatkala bayangan suatu benda sama dengan panjangnya benda tersebut, namun dilebihkan sedikit. Bila digambarkan maka jika panjangnya 30 cm, maka panjang bayangannya 35 sampai 45 cm. Demikian tersebut dalam kitab Nihat Az-Zain. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa akhir waktu asyar adalah ketika panjang bayangan suatu benda 2 kali lipat dari benda tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan waktu maghrib. Salat waktu maghrib. Dalam mazhab Syafi'i terdapat 2 pendapat mengenai waktu maghrib. Yang pertama menurut adalah qaul qadim, bahwa waktu maghrib itu sejak terbenam matahari hingga hilang awan merah atau syafaq. Adapun pendapat kedua yaitu dalam qaul jadid, bahwa waktu maghrib itu hanya sebentar sejak terbenam matahari. Pendapat dalam qaul qadim, mazhab Syafi'i tersebut juga disepakati oleh mazhab Abu Hanifah, Ahmad, Abu Thawr, dan Daud Az-Zahiri. Hal ini juga diamini oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih As-Sunnah. Kemudian waktu Isya. Ulama lintas mazhab sepakat bahwa awal waktu Isya adalah tatkala hilangnya asi syafaq atau awan. Yang kemudian disebutkan bahwa ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu Isya masuk ketika hilangnya asyafaq al-ahmar atau awan merah. Dan akhir waktu Isya adalah di sepertiga malam. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian waktu sholat subuh. Waktu subuh dimulai ketika terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari secara jelas. Sebagaimana Ahmad Sarwat menjelaskan dalam bukunya bahwa fajar ada 2. Yang pertama fajar kadzib. Fajar kadzib yaitu cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah langit pada saat dini hari menjelang pagi. Yang fajar ini terbentuk cahaya putih dan munculnya tidak merata di ufuk timur, yang artinya ada sisi ufuk yang tidak terkena cahaya. Setelah munculnya fajar kadzib, langit menjadi gelap kembali. Kemudian yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar yang terbentuk cahaya putih agak terang dan menyebar di ufuk timur. Munculnya fajar ini beberapa saat sebelum matahari terbit. Inilah yang menjadi awal waktu sholat subuh. Terdapat pendapat lain yang dinukil oleh Ibnu Rusyid dari riwayat Ibnu Qasim dan beberapa ulama Syafi'iyah bahwa akhir waktu sholat subuh adalah saat al-isfar atau cahaya siang mulai muncul. Artinya waktu langit mulai terang dan jelas. Mazhab Syafi'i mengambil pendapat waktu yang utama dalam menjalankan sholat subuh adalah di awal waktu, bukan saat al-isfar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghadap kiblat menurut Imam Syafi'i. Pendapat para ulama tentang kiblat, pembahasan tentang arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama telah memiliki pendapat-pendapat mengenai arah kiblat. Pada umumnya para ulama menafsiri ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada zaman itu. Secara umum, pendapat para ulama tentang kiblat terdapat menjadi 2, yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung Ka'bah dan arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah. Adapun pendapat ulama mengenai hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, arah kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah, yaitu dari beberapa kitab disebutkan para ulama bersepakat bahwa arah kiblat bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung adalah wajib baginya
menghadap bangunan Ka'bah atau disebut dengan Ainul Ka'bah. Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Menurut Imam Syafi'i, kiblat adalah arah Ka'bah atau Ainul Ka'bah. Orang-orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Ka'bah, maka sholatnya tidak sah kecuali menghadap Ainul Ka'bah. Dengan yakin selagi itu memungkinkan. Akan tetapi bila tidak memungkinkan menghadap Ainul Ka'bah dengan yakin, maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah menghadap ke Ainul Ka'bah. Kemudian yang kedua, arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah. Dengan ini, adapun tentang arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung karena berada jauh dari Mekah, maka para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Para ulama memperselisihkan apakah orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung wajib baginya menghadap langsung ke Ka'bah ataukah menghadap ke arahnya saja menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam mazhabnya ada dua pendapat tentang bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah. Yang pertama menghadap ke bangunan Ka'bah atau Ainul Ka'bah. Yang kedua menghadap ke arah Ka'bah atau Jihatul Ka'bah. Menurut Imam Al-Shirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab bahwa apabila orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sedangkan mengenai kewajibannya, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah, karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat ia wajib, disebut wajib begitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang penentu awal bulan Hijriyah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i dalam menyatakan ru'yah istikmal, metode penentu maksudnya awal bulan Hijriyah, dapat kita lihat antara lain sebagaimana yang diungkapkan Imam Syafi'i, yaitu dapat melakukan penentuan awal bulan Hijriyah berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bulan itu 29 hari, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Kalau terjadi mendung pada kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan 30 hari. Maka dari petikan hadis di atas atau yang saya jelaskan tadi, dapat kita lihat bahwasanya Imam Syafi'i pertama mendasarkan penggunaan ru'yatul hilal dalam penentuan awal bulannya. Adapun yang dimaksud ruqyah dalam pengertian bahasa sebagaimana yang telah disebutkan menurut Ibnu Manzur adalah an-nazru bi al-ain wa al-qalb, yaitu melihat dengan mata atau hati. Adapun dalam pengertian yaitu istilah sebuah usaha melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29 Hijriyah. Selanjutnya dalam hal cuaca tidak mendukung atau ruqyah dengan kata lain hilal tidak bisa teramati dengan baik, yaitu karena tertutup mendung atau yang lainnya, maka tidak ada bukti persaksian hilal teramati, maka menurut Imam Syafi'i harus melakukan istikmal pada bulan tersebut 30 hari. Istikmal sendiri merupakan metode penentuan awal bulan Hijriyah dengan penyempurnaan bilangan bulan 30 hari. Kemudian pada hal ini maka hanya ruqyah istikmal lah yang dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah.
Begitu juga ketika mengartikan hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana tersebut dalam Syarah Sahih Muslimah Nawawi, yang kemudian disebut yaitu telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau menyebutkan bulan Ramadan, janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka atau berlebaran sehingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalang mendung, maka tentukanlah. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam hal itu cenderung mengikatkan pendapatnya kepada hadis lainnya yang menurut mereka sebagai takkid dari keberlakuan hukum pada hadis ini. Gitu. Terima kasih Besti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.